Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta pelatihan CPNS golongan 3 tahun 2021. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik adik-adik, saya perkenalkan, nama saya Holija Widya Iswara, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Deskripsi singkat materi pelatihan, kemudian tujuan pembelajaran, manfaat, ini sudah disampaikan oleh Pak Tampu Bolon sebelumnya. Sehingga hari ini kita melanjutkan materi pelayanan publik, yaitu kalau kemarin konsep pelayanan publik. Nah, hari ini kita belajar prinsip-prinsip pelayanan publik. Ada yang masih ingat dengan materi kita kemarin? Silakan. Ya, Sri Senawati, pendapatnya bagus sekali, berarti ingatannya sangat excellent. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan materi prinsip-prinsip pelayanan publik. Namun sebelum itu kita lakukan terlebih dahulu gerakan pelayanan publik. Adik-adik silakan berdiri. Ya, ikuti saya ya. Akuntabilitas, berkeadilan, partisipatif, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, accessible, efektif, efisien, dan transparan. Ya, silakan duduk adik-adik. Terima kasih. Kemudian kita lihat adik-adik di layar, apa yang adik-adik pikirkan jika melihat gambar ini? Silakan. Iya, Riki, silakan Riki. Baik, bagus sekali ya pendapat Riki. Berikutnya Jackie. Iya, pendapat Jackie juga sangat bagus. Luar biasa adik-adik, sangat antusias dengan materi kita hari ini ya. Benar, kalau dahulu pembuatan KTP itu birokrasinya berbelit-belit. Kemudian waktu terbit KTP itu sangat lama. Kalau kita ingin cepat, harus mengeluarkan biaya ekstra. Tapi kalau sekarang kan tidak. Kita cukup melihat website bagaimana persyaratan untuk membuat KTP. Langsung kita siapkan, kita datang ke kantor kecamatan, nanti kita langsung direkam, difoto. Kemudian sudah difoto melalui proses, nanti setelah itu langsung jadi KTP-nya. Dan KTP sekarang bisa dicetak di kantor kecamatan maupun di Disduk Capil tanpa biaya, gratis adik-adik ya. Semua di sini sudah memiliki KTP ya? Ya, bagus. Berarti adik-adik sudah melaksanakan pelayanan publik ya. Kemudian prinsip pelayanan publik kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akuntabel. Pelayanan publik ini dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh negara melalui pajak yang kita bayarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masyarakat luas. Bentuk pertanggungjawaban itu bisa melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian berkeadilan. Berkeadilan di sini pemerintah melakukan pelayanan publik itu memiliki tujuan. Tujuannya melindungi kelompok yang rentan. Dengan demikian, mereka akan merasa memiliki rasa keadilan. Kelompok yang lemah tadi terhadap kelompok yang berkuasa atau kelompok yang kuat. Ya, silakan. Rudi bertanya ya, silakan, tidak apa-apa. Langsung bertanya kalau ada ini ya, ada yang ditanyakan, tidak perlu menunggu saya selesai. Contoh ya, ditanyakan tadi Pak Rudi ya, contoh berkeadilan. Adik-adik pergi ke bandara,
Di situ dapat adik-adik lihat di sana. Ada tempat atau jalan khusus untuk disabilitas. Begitupun lift. Liftnya misalnya ada mereknya di sana untuk orang yang berkursi roda. Kemudian kamar mandi juga. Di situ sudah diberikan merek sehingga orang-orang yang disabilitas itu tidak antri atau tidak berebut dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian partisipatif. Partisipatif di sini pelayanan publik itu pemerintah harus mengakomodir atau mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Contohnya PNPM Mandiri mungkin adik-adik pernah dengar. Kemudian berikutnya responsif. Responsif di sini pemerintah harus mendengarkan dan memenuhi tuntutan dari masyarakat. Apa yang diinginkan oleh masyarakat itu harus dipenuhi. Misalnya akses jalan. Mereka ingin supaya akses dari desa menuju ke ibu kota kecamatannya lancar, sehingga masyarakat dapat membawa hasil pertanian ke ibu kota kecamatan. Kemudian berikutnya yaitu tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif di sini pelayanan publik itu tidak boleh membeda-bedakan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya, baik dari segi suku, ras, kaya dan miskin, maupun dari etnis. Contoh, adik-adik mau ke puskesmas. Di sana apabila misalnya melihat orang yang naik kendaraan langsung dilayani, begitu orang jalan kaki tidak dilayani. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya adik-adik ya. Ada tadi yang bekerja di puskesmas ya, tidak boleh melakukan hal itu. Baik, 6, mudah dan murah. Dalam hal pelayanan itu prosedurnya harus sederhana. Jadi tidak berbelit-belit, birokrasinya juga tidak berbelit-belit. Kemudian mudah dipahami, misalnya persyaratannya 1, 2, 3. Jadi tidak mengada-ada maksudnya persyaratan itu. Kemudian mudah juga untuk dilaksanakan. Kalaupun dia harus membutuhkan biaya dalam pelayanan itu, harus dapat terjangkau oleh masyarakat. Bila perlu gratis, tidak perlu bayar. Kemudian yang berikutnya accessible. Accessible ini pemerintah harus menyediakan akses ke daerah tersebut, sehingga menuju tempat atau lokasinya mudah dijangkau dengan memanfaatkan teknologi telematika ya di sini. Yang berikut yaitu efektif dan efisien, yaitu berhasil guna dan berdaya guna. Jadi pelaksanaan pelayanan publik itu harus sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan tujuannya, tercapainya suatu tujuan. Jadi kita melaksanakan pelayanan publik itu mungkin dari tenaganya lebih sedikit, waktunya lebih singkat, kemudian biayanya lebih ringan, sehingga pelayanan itu akan efektif dan efisien. Berikutnya yaitu transparan. Transparan di sini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Jadi terbuka ya. Contohnya adik-adik misalnya mau membuat dokumen imigrasi. Di situ kan dapat kita lihat di website imigrasi apa persyaratannya. Jadi kita sudah dari jauh-jauh hari bisa mempersiapkan. Nanti kita mendaftar, setelah mendaftar kita akan dijadwalkan kapan kita akan melakukan proses foto. Baru nanti biayanya juga sudah jelas juga di sana. Alur yang akan kita lakukan itu juga sudah jelas, sehingga kita datang ke sana tidak berulang-ulang. Kemudian biayanya juga disebutkan di sana. Misalnya 300.000 atau berapa. Jadi semua orang sama biaya itu.
Kalau dahulu mungkin kan tergantung, ada yang 500.000, ada yang 200. Nah, kalau sekarang kan pelayanan publiknya sudah semakin bagus. Baik adik-adik, setelah kita membahas prinsip pelayanan publik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik ya, tidak ada, sudah jelas semuanya ya. Kita akan melanjutkan diskusi supaya adik-adik lebih mengerti dan tidak mengantuk ya belajarnya. Baik, silakan membentuk 3 kelompok. Kita hitung saja 1, 2, 3. Ayo silakan menghitung. Kumpul yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 2, 3 dengan 3. Baik, kita akan melihat video yang akan saya tayangkan. Nah, setelah kita menonton video tadi, kita akan berdiskusi, berikan tanggapan terhadap tayangan tersebut, apa yang salah dengan pelayanan publik. Silakan adik-adik berdiskusi dengan kelompoknya. Baik adik-adik, sekarang semua sudah selesai ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ditayangkan di papan. Ya, ini kelompok 1, 2, 3 sudah ada. Siapa yang akan tampil duluan? Ya, kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi. Ayo, silakan menanggapi kelompok 2 dan 3. Baik, berikutnya kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3 dan kelompok 1 menanggapi. Ya, selesai kelompok 2, kita lanjutkan kelompok berikutnya, yaitu kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini adik-adik jiwa seninya tinggi. Yang lain tidak ada yang menggambar orang ya, ini ada. Sepertinya ini pelayan yang memakai pakaian rapi ya. Baik, silakan kelompok 2 dan kelompok 1 untuk memberikan komentar. Baik adik-adik, setelah kita diskusi, masih ada yang ingin dikomentari lagi? Tidak ada ya, berarti sudah mengerti. Baik adik-adik semua, dari hasil diskusi kita yang sangat menarik pada siang hari ini, dapat kita simpulkan bahwa hasil diskusi kita telah merujuk kepada prinsip-prinsip pelayanan publik. Untuk mereview materi kita hari ini, baiklah, siapa yang masih ingat prinsip-prinsip pelayanan publik? Ada 9. Ayo silakan. Edi, iya Edi ya. Baik. Yang pertama, akuntabel, berkeadilan, partisipatif, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, aksesibel, efektif dan efisien, dan transparan. Ya, berarti semuanya masih ingat materi kita ya. Baik adik-adik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, materi kita akan kita akhiri. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.